Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan yang berjudul Kebenaran yang adalah kepunyaan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, biarkan saya menceritakan satu cerita kepada Anda. Jika Anda mengingat cerita ini, akan sangat membantu Anda dalam mempelajari firman hari ini. Ada kelas matematika di sekolah dasar. Guru menuliskan sebuah soal di papan tulis. 2 ditambah 1 sama dengan, guru menetapkan pertanyaan dan memanggil salah satu siswa. Anak itu datang dan mencoba menuliskan jawabannya. Namun, dia tidak pandai berhitung. Soalnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan berapa, dia bisa menggunakan jarinya untuk mendapatkan jawabannya. Tetapi dia bingung mencari jawabannya sambil menggaruk kepalanya. Dia berbalik dan melihat temannya yang memberinya jawaban, yaitu 3. Dia harus menulis 3 di papan tulis, tapi dia menulis oke dan kembali ke tempat duduknya dengan percaya diri. Temannya mengajarinya 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3. Namun, dia salah mengartikannya sebagai oke dan menulis oke sebagai jawaban atas soal 2 ditambah 1. Ketika saya mendengar tentang cerita ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri, dari sudut pandang apakah kita harus menerima firman kebenaran yang disampaikan Tuhan kepada kita? Tergantung pada apakah kita memahaminya sebagai oke atau tidak. Kita bisa memiliki jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Bukankah hal ini penting untuk dipikirkan? Tentu saja, tidak ada yang akan menulis oke, karena mereka tidak tahu jawaban untuk pertanyaan 2 ditambah 1. Menurut saya, mungkin seseorang membuat cerita ini sebagai humor. Anak itu dengan jelas diberitahu bahwa 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tetapi dia tidak menerimanya sebagai angka 3, tetapi menganggapnya sebagai oke. Karena itu, jawaban yang salah keluar dan jalan yang salah, bukan jalan yang benar tercipta. Hari ini, untuk memimpin umat manusia ke kerajaan sorga, Tuhan menaruh banyak firman kebenaran di dalam Alkitab dan menyampaikannya kepada umat sorgawi di bumi ini melalui para nabi. Bukankah di dunia ini orang percaya kepada Tuhan seperti pasir di tepi laut banyaknya? Meskipun begitu, mereka tidak mampu menyampaikan firman Tuhan dengan akurat. Misalnya Tuhan memberitahu mereka bahwa jawabannya adalah 3, tetapi jika mereka menerimanya sebagai oke, bisakah mereka mendapatkan jawaban yang benar? Mereka tidak bisa mempunyai jawaban yang benar, bukan? Inilah sebabnya Tuhan memberi kita ajaran ini dalam 2 Petrus pasal 3. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 16. 2 Petrus pasal 3 ayat 16 kita baca. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara-saudari, menurut rumus matematika yang benar, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Meskipun temannya memberikan jawaban yang benar, dia tidak melihat jawabannya. Dia melihat lingkaran di sebelahnya. Jadi dia menulis jawaban yang salah. Oke. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah mengajarkan kita firman kebenaran berkali-kali di dalam Alkitab. Dia juga mengajari kita tentang hari Sabat, Paskah, dan nama baru. Ada banyak gereja yang memutarbalikkan firman Tuhan dan pada akhirnya akan dihancurkan. Di sisi lain, ada juga gereja yang dengan benar mengikuti firman Tuhan dan ajarannya. Mari kita lihat Yeremia pasal 5 di pasal itu. Tuhan mengajari kita apa yang benar dan apa yang salah. Mari kita baca Yeremia pasal 5 ayat 10. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan siapa? Bukan kepunyaan Tuhan.
Tuhan memerintahkan untuk membuang segala sesuatu yang bukan kepunyaan Tuhan. Dengan kata lain, itu harus dihancurkan. Di dalam Yeremia pasal 5, Tuhan memerintahkan untuk menghapus apa yang bukan milik Tuhan. Mari kita lanjutkan mempelajari Matius pasal 15. Mari kita baca Matius pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, akan terjadi apa? Akan dicabut dengan akar-akarnya." Dengan kata lain, itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 14 kita baca, "Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Menurut firman di Matius, pasal 15, ayat 13 sampai 14. Siapakah Bapa kita yang di sorga? Dia adalah Tuhan Bapa. Segala sesuatu yang tidak ditanam Tuhan akan dihancurkan. Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang bukan kepunyaan Tuhan harus dicabut atau dibuang dengan akar-akarnya. Dengan kata lain, itu harus dimusnahkan. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 5 dan membaca pasal 5 ayat 33 bersama-sama. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima." Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Menurut firman yang tertulis di Yeremia pasal 5, Matius pasal 15, dan Kisah Para Rasul pasal 5, apa yang menjadi kepunyaan Tuhan tidak akan bisa dilenyapkan oleh manusia, bukan? Tetapi bagaimana dengan yang bukan kepunyaan Tuhan? Tuhan memerintahkan kita untuk mencabut mereka dengan akar-akarnya dan menghancurkannya. Semua anggota keluarga Sion yang berada dalam kebenaran sedang berlari menuju sorga, memiliki harapan untuk kerajaan sorga. Inilah alasan mengapa kita harus menjadi orang yang menaati ajaran Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, apapun yang terjadi. Lalu, karena ada banyak sekali gereja di dunia saat ini, gereja manakah yang didirikan oleh Tuhan sendiri? Nama gereja itu sudah memberitahu kita apakah gereja itu didirikan oleh Tuhan atau tidak. Silakan buka 1 Korintus pasal 1. Mari kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Apakah nama gereja ada di dalam Alkitab atau tidak? Ya ada, namanya adalah gereja Tuhan. Jika itu adalah gereja yang benar-benar didirikan oleh Tuhan, namanya pasti gereja Tuhan. Jika begitu, siapakah yang mendirikan gereja Tuhan? Tuhan sendiri yang mendirikannya. Apakah Tuhan benar-benar mendirikan gereja ini? Mari kita memastikannya melalui Mazmur pasal 102. Mari kita baca
Mazmur pasal 102 ayat 13. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun apa? Sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Menurut nubuat Alkitab, siapakah yang akan membangun gereja Tuhan yang merayakan hari-hari raya Tuhan? Itu pasti akan dibangun oleh Tuhan. Sion tidak bisa dibangun oleh sembarang orang. Itu benar-benar akan dibangun oleh Tuhan. Mengenai gereja yang akan didirikan Tuhan, mari kita melihat sekali lagi firman di Kisah Para Rasul pasal 20. Mari kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tuhan mendirikan gereja ini dengan darahnya sendiri. Gereja ini adalah gereja Tuhan yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1. Dengan apa Tuhan memperoleh gereja Tuhan? Dia memperoleh gereja ini dengan darah perjanjiannya. Gereja Tuhan didirikan dengan darah yang berharga dari kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Saudara-saudari, dengan ciri-ciri utama ini, kita harus membedakan antara yang benar dan yang palsu. Kalau begitu, apa saja ciri-ciri lain dari gereja yang didirikan Tuhan? Tolong buka Lukas pasal 4. Mari kita melihat masing-masing ciri-ciri ini. Jika kita adalah kepunyaan Tuhan, kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Kita tidak bisa masuk ke surga dengan cara lain, bukan? Mari kita baca firman. Di Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita bisa melihat Yesus sedang memelihara hari Sabat di dalam Alkitab. Maka, pada hari apa seharusnya kebaktian diadakan di gereja yang didirikan Yesus? Menurut Matius pasal 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari apa? Oleh karena itu, tentu saja gereja yang didirikan Yesus harus memiliki peraturan untuk memelihara hari Sabat. Selain itu, gereja itu harus bernama Gereja Tuhan, dan itu pastilah gereja yang didirikan oleh Tuhan yang datang sebagai manusia. Rasul Paulus juga memelihara hari Sabat, mengikuti teladan dan ajaran Yesus. Mari kita melihat hal ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Semua ajaran ini ditanamkan oleh Tuhan. Melalui Yeremia pasal 5, Tuhan menyadarkan kita pada kenyataan bahwa segala hal yang tidak ditanam Tuhan adalah lalang dan kebohongan yang harus dicabut dan dimusnahkan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saat itu, orang salah mengira Yesus hanya seorang manusia biasa, anak seorang tukang kayu. Namun, Rasul Paulus menafsirkan kitab suci dan mengatakan kepada mereka, Yesus yang kamu sebut anak seorang tukang kayu adalah Mesias, yaitu Kristus yang telah kita nanti-nantikan. Dengan cara ini, dia bersaksi dan berkhotbah setiap hari Sabat. Dia mengajar orang-orang firman kebenaran setiap hari Sabat. Dengan kata lain,
Apakah Rasul Paulus juga memelihara hari Sabat atau tidak? Tentu saja Rasul Paulus memelihara hari Sabat. Kita memelihara hari Sabat. Mengapa kita memelihara hari Sabat? Hari Sabat milik siapa? Kita tidak boleh merayakan sesuatu yang bukan milik Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, Tuhan berkata apa tentang hari Sabat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus memelihara hari Sabat menurut peraturan Perjanjian Baru. Dengan mengikuti ajaran ini, Rasul Paulus juga memelihara hari Sabat sesuai dengan peraturan Perjanjian Baru. Meskipun dia menerima Injil setelah Yesus naik ke sorga, dia terus memelihara hari Sabat sesudahnya. Ketika kita mengatakan hari Sabat, itu bukan menunjukkan ibadah hari Minggu yang dipelihara oleh gereja-gereja zaman ini, tetapi hari ketujuh hari Sabtu bukan? Ketika saya memberitahu seseorang tentang hari Sabat, dia berkata bahwa dia juga memelihara hari Sabat. Saya bertanya kepadanya, pada hari apa Anda memelihara hari Sabat? Dia berkata bahwa dia memelihara hari Sabat pada hari Minggu. Mengapa orang memelihara hari Sabat pada hari Minggu? Apakah hari Sabat yang diperingati pada hari Minggu adalah kepunyaan Tuhan? Tidak. Mereka sekarang melakukan tindakan bodoh karena tidak melihat jawaban yang benar tiga, tetapi memahaminya sebagai oke, seperti anak di dalam cerita tadi. Apakah Tuhan pernah berkata bahwa kita harus beribadah pada hari Minggu? Mari kita temukan jawaban yang benar di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar, pada hari keberapa? Pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu datang setelah hari Sabat. Lalu hari apakah hari Sabat? Hari-hari dalam seminggu adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena hari Sabat adalah hari ketujuh. Setelah hari ketujuh, kita kembali ke hari pertama. Di masa lalu, hari-hari dalam seminggu dinyatakan sebagai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Karena tertulis di dalam Kejadian pasal 2, berhentilah pada hari ketujuh harus selalu menjadi hari Sabat. Hari apa yang datang setelah hari ketujuh? Hari pertama. Menurut Alkitab, itu ditulis sebagai hari pertama minggu itu bukan? Apa yang terjadi pada hari pertama minggu itu? Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit seperti yang dia katakan." Dia telah bangkit berarti dia telah dibangkitkan. Pada hari apa dalam seminggu kebangkitan itu terjadi? Kebangkitan terjadi pada hari pertama. Pada hari apa dalam seminggu semua gereja percaya bahwa Yesus dibangkitkan? Mereka semua percaya dengan benar bahwa Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Namun hari Minggu adalah hari keberapa dalam seminggu? Apakah ini hari ketujuh? Tidak, ini adalah hari pertama. Tuhan tidak pernah menetapkan hari pertama sebagai hari Sabat dimanapun di dalam Alkitab. Hari pertama tidak bisa menjadi hari Sabat. Jika hari Minggu adalah hari pertama, seharusnya hari ketujuh itu hari apa? Terhitung dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi Sabtu adalah hari ketujuh. Karena hari Sabtu adalah hari ketujuh dalam seminggu, kita memelihara hari Sabat pada hari Sabtu. Jika begitu, sesuai dengan perintah Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bisakah mereka yang memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat dianggap sebagai orang yang mempunyai kebenaran Tuhan? Iman mereka tidak benar, tetapi palsu. Iman mereka salah berdasarkan firman yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan berfirman, buanglah semua hal yang bukan kepunyaan Tuhan. Hapuskanlah semua itu.
Untuk menghapus yang bukan kepunyaan Tuhan, kita harus pergi ke semua bangsa, mengajarkan mereka apa yang benar dan apa yang salah, dan membimbing mereka kepada ajaran yang benar, bukan? Apakah yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan? Kebenaran apa yang telah diajarkannya kepada kita untuk memimpin kita ke kerajaan sorga dan jalan keselamatan? Kita harus selalu mengingat hal ini dan mengikuti ajaran Alkitab apa adanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menambah atau mengurangi firman Tuhan, bukan? Bukankah itu juga tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18? Jangan menambah atau mengurangi. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi dari apa yang menjadi milik Tuhan. Gereja kita memelihara hari Sabat dan nama gereja kita adalah gereja Tuhan. Lagi pula, gereja kita didirikan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Gereja Tuhan adalah sungguh gereja yang benar dan asli. Kemudian, jangan kita hanya fokus pada hari Sabat, tetapi mari kita juga fokus pada baptisan melalui Matius pasal 28 ayat 18. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Di antara kebenaran-kebenaran yang telah ditanam Tuhan pada zaman ini, pasti ada nama Tuhan ketika dia bekerja sebagai Bapa, nama Tuhan ketika dia bekerja sebagai Anak, dan nama Tuhan ketika dia bekerja sebagai Roh Kudus. Kita harus mengetahui semua nama dan mempercayainya. Namun jika kita tidak tahu nama-nama tersebut, bisakah kita mempercayainya? Kita harus mengenal nama-nama itu agar percaya. Inilah sebabnya Nabi Yesaya menulis nubuat ini di dalam Yesaya pasal 51. Mari kita lihat Yesaya pasal 51 ayat 3. Yesaya pasal 51 ayat 3 kita baca. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan daripadaku akan dekat, kelepasan kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburu seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mereka yang menyimpan pengajaran Tuhan dalam hati mereka adalah yang mengenal nama Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan Yesaya pasal 52 ayat 5. Pasal 52 ayat 5 kita baca. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Mereka yang menyimpan pengajaran Tuhan, seperti hari Sabat, hari Paskah, dan perjanjian baru, di dalam hati mereka, harus mengenal nama siapa? Mereka harus mengenal nama Tuhan. Namun ketika kita bertanya kepada orang-orang yang pergi ke gereja, siapa nama Roh Kudus? Tidak ada yang tahu jawabannya. Siapa nama Bapa? Mereka berkata Yehova. Siapa nama Anak? Mereka berkata Yesus.
Namun ketika kita bertanya, siapa nama Roh Kudus? Mereka menjawab, nama Roh Kudus adalah Roh Kudus. Apalagi itu, ini adalah jawaban yang sering diberikan orang. Orang-orang yang menyimpan pengajaran Tuhan yang benar, yaitu kepunyaan Tuhan, di dalam hati mereka harus mengenal nama Tuhan. Mengenal namanya berarti tidak hanya mengetahui, tetapi juga percaya dalam namanya. Jika begitu, apakah Anda mengenal nama Bapa? Apakah Anda mengenal nama Anak? Apakah Anda mengenal nama Roh Kudus? Yesus berkata kepada kita, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita harus mengetahui nama-nama tersebut untuk membaptis orang atas nama-nama ini. Baptisan yang tidak dilakukan atas nama-nama ini adalah baptisan palsu. Tanpa janji pengampunan dosa, itu adalah baptisan palsu. Ada nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena zaman Roh Kudus sudah dimulai, bukankah kita harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di zaman ini, itulah sebabnya Tuhan berkata, umatku pasti akan mengenal namaku. Mari kita baca lagi ayat yang ke-6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Untuk alasan ini, nama siapa yang akan dibawa Tuhan selain nama Yesus ketika dia datang kembali di zaman Roh Kudus? Alkitab sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan datang ke bumi ini dengan nama baru, yaitu An Sang Hong. Kita seharusnya tidak menerima sembarang baptisan. Yesus meminta kita untuk membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketika kita melakukan baptisan yang mengandung makna pengampunan dosa. Kita bisa berkata bahwa ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah baptisan yang sempurna, bukan? Kita semua telah menerima baptisan yang begitu sempurna. Menggunakan kebenaran ini, mari kita bandingkan gereja-gereja di dunia dengan gereja Tuhan. Dan mari kita cari tahu gereja mana yang asli dan gereja mana yang palsu, melalui Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka Anda pasti akan mengerti gereja mana yang merupakan gereja yang benar. Pada zaman Roh Kudus, bolehkah hanya mengetahui nama Roh Kudus? Menurut Wahyu pasal 22, siapa yang akan muncul bersama-sama dengan dia? Kita juga harus memiliki iman kepada Roh dan pengantin perempuan. Mari kita membuka Wahyu pasal 22 dan membaca pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada akhir zaman ini, yaitu zaman Roh Kudus ini, Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Oleh karena itu, kita harus pergi ke gereja di mana Roh dan pengantin perempuan bersemayam untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ini bukan ajaran seorang filsuf yang lewat atau guru sekolah, tetapi ajaran siapa? Inilah ajaran Tuhan yang ditanamkannya. Itu adalah kepunyaan Tuhan dan Dia memberitahukannya kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tetapi kita tidak bisa memiliki iman kepada Bapa dan Ibu di dalam gereja palsu. Hanya orang yang telah datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan, yang bisa menerima janji hidup yang kekal di kerajaan sorga. Saudara-saudari, meskipun beberapa orang mengetahui dengan baik tentang hari Sabat dan Paskah, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka memiliki iman yang benar kepada Tuhan jika mereka tidak mengenal Tuhan Ibu. Semua kebenaran ini memimpin kita kemana pada akhirnya? Itu menuntut kita kepada Roh dan pengantin perempuan. Kita harus mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu untuk menjadi anak-anak surgawi, bukan? Kita memiliki Tuhan Bapa dan kita juga memiliki Tuhan Ibu. Mari kita ingat sekali lagi bahwa kebenaran ini adalah kepunyaan Tuhan dan itu asli dan benar
Saya meminta Anda semua untuk memberitakan kepada semua orang di dunia tentang kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih banyak.